warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari Jumat tanggal 28 Februari ya. Kita masih bertemu dalam tatap wajah di Zoom training ini ya. Kita masih bertatap wajah di sini dari berbagai daerah kita dapat bertemu ya alhamdulillah ya kita dapat tambah teman lagi, tambah saudara lagi ya dan juga dalam kegiatan Training online kita sharing-sharing aja nih tentang bagaimana sih persiapan nanti di bulan Ramadan ya. Atau mungkin hari ini sudah ada yang puasa ya. Di wilayah teman-teman apakah hari ini sudah ada yang mulai puasa Ramadan puasa Ramadan? Nah ya, mungkin aja, kita masih menunggu keputusan dari, pemerintah ya. Nah, kita ikutin dari pemerintah apakah mungkin esok atau mungkin lusa ya. Ternyata sudah ada nih ya, wilayah Jember, Jawa Timur nih ya, Mbak Kafira sudah puasa hari ini, Masya Allah ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Kafira ya, semoga berkah ya. Nah, semoga, eee, pertemuan hari ini nambah semangat ya, nambah pengetahuan ya untuk strategi teman-teman juga nanti persiapannya di bulan Ramadan bagaimana nih ya. Oke, teman-teman, Ramadan kita sudah menghitung jam ya, detik demi detik berganti ya, tak terasa besok mungkin kita sudah teman-teman ada yang berpuasa ya di bulan Ramadan. Insyaallah ya kita yakinin bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berkah betul ya teman-teman ya. Banyak sekali nanti keberkahan-keberkahan yang terjadi dalam bulan Ramadan di mana eh, baik itu dalam segi spiritual ya dan juga dalam segi bisnis kita ini ya insya Allah nanti bisa menambah berkah ya berkahnya nanti penjualan kita pun biasa semakin meningkat di bulan Ramadan ya tapi insya Allah ya tidak hanya meningkat di bulan Ramadan tapi juga seterusnya meningkat di setiap bulannya ya selalu growth nih insya Allah luar biasa. Nah ya tentunya teman-teman juga sudah ada yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah apalagi biasanya kalau misalkan di wilayah sini ya Jabodetabek. Nah, biasanya udah mulai pada sibuk tentang munggahan ya. Nah, biasanya dari mulai minggu kemarin sudah mulai banyak acara baik itu munggahan, makan bersama keluarga, dan mungkin yang ziarah dan lain-lainnya sudah banyak sekali ya. Kita sudah lihat nih, bahkan 1 minggu sebelum Ramadan aja sudah banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ini ya sudah muncul kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya mungkin tadinya eh, makan-makan biasanya kalau kita ngumpul sama teman-teman kantor atau mungkin teman-teman yang lain ya udah makan masing-masing. Nah, tapi mau menyambut Ramadan ya kita makan bareng-bareng gitu kan. Nah, atau mungkin teman-teman sudah ada nih ya udah war tiket mudiknya dari sekarang ya. Ada yang sudah war tiket ya, war tiketnya ya. Nah, ya mungkin yang mau ke Jawa, yang mau ke Sumatera, yang mau ke Kalimantan dan lainnya ini mulai dari sekarang udah mulai pada war tiket nih ya. Nah, atau mungkin juga teman-teman sudah mulai ada yang mesan baju untuk lebaran. Siapa nih ya? Lebarannya masih belum, tapi udah request baju lebarannya dari sekarang. Siapa nih yang sudah mesen baju lebarannya nih ya? Karena kalau misalnya kita mesennya nanti pas mau lebaran biasanya udah kehabisan ya. Sudah kehabisan stoknya, biasanya stoknya ya udah yang biasa modelnya ya. Tapi kalau misalkan kita mau modelnya yang terbaru, yang update, yang mungkin banyak orang yang mungkin nanti sama pakainya gitu kan. Nah, teman-teman udah dari sebelum puasa bahkan ya. Masya Allah, luar biasa. Inilah tandanya bahwa keberkahan dari bulan Ramadan ini sudah kita rasakan dari sebelum Ramadan itu tiba ya. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah benar-benar terasa sekali ya bulan Ramadannya ya. Nah, ya. Bahkan juga dalam segi ibadah kita pun sudah mempersiapkan ya. Oke, baik teman-teman yang baru datang, baru bergabung, selamat datang. Untuk menonaktifkan dahulu videonya, audionya ya, agar kenyamanan kita dalam sesi sharing ini tetap terjaga. Ya oke, ya termasuk juga hari ini kita juga akan bahas tentang persiapan ya, strategi-strategi apa yang bisa teman lakukan untuk ya bisa memenangkan pertarungan ya, eh, meningkatkan penjualan ya. Sama halnya kalau Meningkatkan ya penjualan itu berlaku meningkatkan secara penjualan kita di bulan Ramadan ya. Jangan sampai ya ini momentumnya yang begitu luar biasa tapi kita tidak mempersiapkannya dengan matang sehingga ya ini apa bedanya dengan bulan-bulan
lainnya gitu kan. Nah, maka dari itu ini momen yang sangat luar biasa. Kenapa kita lihat momen yang luar biasa? Ya, semua umat muslim yang ada di dunia bahkan menjalankan ibadah Ramadan. Ya, perubahan-perubahan pasti akan terjadi. Yang biasanya mungkin kita pagi hari mencari sarapan, mungkin mulai besok kita sudah tidak lagi nyari sarapan. Yang biasanya mungkin kita tidur antara dari jam 2 sampai jam 4. Nah, tapi bulan Ramadan kita harus bangun untuk mempersiapkan untuk sahur ya. Nah, terus juga nanti di sore harinya yang biasanya kita ya udah pulang dari aktivitas kita pulang ke rumah. Tapi kalau sore hari ini kita akan nanti melakukan perburuan. Apa yang kita buru? Kita berburu takjil ya. Jangan sampai kita nggak kebagian takjilnya nanti ya. Oke, saya akan buka materinya nih ya. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih. Oke, kita akan masuk materinya. Nah, ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung ya. Dan juga teman-teman nanti di bulan Ramadan ini kita akan ada program khusus ya, yaitu Mantap SR12 ya. Jadi Ramadan tanpa batas bersama SR12. Jadi selama setiap hari, insya Allah nanti selama setiap hari di bulan Ramadan, Senin sampai Jumat kita akan mengadakan mantap yaitu Zoom online full ya setiap hari. Jadi teman-teman persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti program Mantap Ramadan. Kelihatan aman jelas? Oke ya. Ini ada video tentang Mantap Ramadannya. Nah, ini ya program mantap nanti akan kita adakan itu aja teman-teman persiapkan diri Anda setiap hari nanti akan ada nambah materi baru, pengetahuan baru, semangat baru, ya strategi baru ya di program mantap Ramadan ini ya. Nah, kita akan masuk ke tema kita pada siang hari ini. Teman-teman masih semangat? Coba dong, saya pengen tahu semangat teman-teman nih ya dengan cara ya, tulis di Zoom chatnya kata semangat menyala bosku ya, semangat menyala, bebas ya, bos dengan bahasa daerah teman-teman boleh silakan ya. Jangan lupa kasih emot apinya ya. Semangat, semangat ya. Semangat, semangat. Oke, semangat menyala, semangat menyala, semangat menyala, semangat, 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 semangat. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas strategi persiapan sukses untuk berjualan di bulan Ramadan penuh berkah. Kenapa kita akan bahas ini? Karena dalam bulan Ramadan ini pasti akan ada perilaku konsumen yang berbeda, perubahan aktivitas, perubahan kebiasaan. Nah, ya ini akan terjadi dalam bulan Ramadan ya. Nah, bagaimana nanti kita bisa memaksimalkan nih dari perubahan-perubahan yang terjadi nih ya. Ini lebih ke arah strateginya strategi online juga. Nanti teman-teman bagaimana maksimalkan konten-konten, ya memaksimalkan penjualannya, memaksimalkan nanti aktivasi tokonya di marketplace-nya. Nah, ya nanti kita lebih menyentuhnya dalam segi online-onlinenya nih. Ya. Oke ya, teman-teman sudah banyak nih ya respon nih, semangat 45 ya, semangat menyambut bulan suci Ramadan. Ya bismillah. Ya semoga ya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar kita bisa melaksanakan bulan Ramadan ini dengan
kondisi kita yang sehat, yang fit, bisa menjalankan full selama sebulan penuh ya, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahannya. Sehingga nanti ya kita juga bisa merayakannya di hari raya Idul Fitri. Nah, pembahasan kita ada 4 ya, nggak banyak-banyak teman-teman. Ada potensi tentang Ramadan itu apa, fakta menarik bulan Ramadan itu apa saja, lalu perubahan kegiatan dan juga customer behavior. Ya, perubahan perilaku dari konsumen ini apa saja yang terjadi di bulan Ramadan, termasuk juga mungkin kegiatan kita pun juga akan berubah menyesuaikan dengan bulan Ramadan. Lalu yang keempat ada strategi dan penyesuaian-penyesuaian lainnya ya. Nah, kita akan masuk ke sesi pertama tentang potensi Ramadan. Nah, Ramadan bulan penuh mulia dengan suasana berbeda. Mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, bahkan di dunia, menyambut bulan Ramadan dan menjadikan bulan Ramadan menjadi selalu istimewa dan juga identik dengan banyak hal yang berbeda. Seperti apa? Ibadah, ya, banyak sekali dalam bulan Ramadan ini, ya, mayoritas umat muslim ini meningkatkan spiritualnya ya. Kenapa nih kok orang-orang pada berbondong-bondong untuk beribadah? Karena di bulan Ramadan ini ya kita melakukan satu kebaikan akan dibalas berkali-kali lipat. Ya, 10 kali lipat lebih banyak. Biasanya kalau kita melakukan kebaikan mungkin ya ganjarannya satu, tapi di bulan Ramadan ini bisa berkali-kali lipat lebih banyak. Makanya banyak orang yang ingin mengambil peran di bulan Ramadan ini bisa aktif dalam melaksanakan ibadah dan juga untuk meningkatkan spiritual kita, mendekatkan hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu juga berbuat baik banyak sekali karena memang kebaikan-kebaikan ini dibalas berkali-kali lipat, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terjadi di bulan Ramadan. Seperti ada berbagi takjil, ada sedekah, zakat juga dilakukan di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Nah, lalu juga kumpul keluarga, ada kumpul teman-teman ya yang tadinya mungkin kita biasanya jarang kumpul sama teman-teman kita. Nah, di bulan Ramadan ini ya muncul nih mulai agenda bukber ya, bukber teman kampus, bukber teman SMA, bukber teman SMP, bukber teman SD, bukber teman TK, nah ya, bukber teman balita. Nah, akan banyak sekali bukber-bukber yang akan terjadi di bulan Ramadan. Perkumpulan-perkumpulan yang ya, jarang terjadi di bulan-bulan biasa. Ini hanya momennya spesial sekali di bulan Ramadan. Nah, ini kira-kira kita akan bahas nih, ada gak sih potensinya yang peluangnya bisa kita ambil gitu kan. Lalu juga mudik ya kan, pulang kampung ke halaman sudah pasti menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Lalu ada hampers, ada bingkisan-bingkisan. Nah ya, nanti juga kita bisa ambil peluang dalam momen bingkisan-bingkisan ini. Nah ya, kita bisa menggunakan produk-produk dari S12 sebagai hampersnya. Ya, nanti juga ada THR pastinya. Ini yang paling ditunggu-tunggu betul ya, THR hadiah wajib tahunan yang melengkapi kebahagiaan di hari raya ya. Nah, yang pasti kalau bahas THR teman-teman semangat nih ya. Ya, karena inilah yang paling ditunggu-tunggu betul ya. Oke, lalu kita lihat juga barang yang paling banyak dibeli di online. Ya, berdasarkan riset iPrice dan Jackpot kepada 1.000 responden Muslim di Indonesia saat Ramadan. Nah, kalau kita lihat pasti ya dalam Ramadan ini fashion ini paling utama akan meningkat. Kenapa? Karena memang bakal ada banyak orang yang ingin memiliki baju baru untuk bulan Ramadan ya. Awal Ramadan mereka sudah melakukan pembelian baju koko ya, alat-alat untuk ibadah biasanya di awal-awal bulan udah beli nih. Nah, baru nanti di pertengahan-pertengahan dia akan beli baju atau fashion untuk persiapan di bulan Ramadan. Maka dari itu, nih fashion ini meningkat nih ya. Tapi nggak perlu khawatir juga teman-teman nih. Kita pun juga masih kebagian ya. Kita di SR12 mengambil sektornya di kosmetik, skincare, dan juga kesehatan. Kita lihat potensinya juga sama nih ya, sebesar 63% sama kayak bisnis fashion ya. Kosmetik dan kesehatan ini juga ya merupakan produk barang yang banyak dibeli, yang banyak dicari oleh orang-orang di saat bulan Ramadan. Kenapa kok banyak banget nih kosmetik, ya kan? Karena banyak acara-acara yang terjadi di bulan Ramadan, ya.
pasti juga kita akan secara tidak sadar kita akan menuntut diri kita untuk tampil lebih cantik, tampil lebih glow up di bulan Ramadan ketika nanti kita ketemu dengan kawan-kawan lama kita. Wah, ya kan pasti juga kita ingin tampil cantik teman mereka ya kan. Kalau misalkan bisa menarik perhatian, ya mereka pasti akan bertanya, "Emang sekarang bisa cakep banget, pakai apa sih kamu?" "Aku pakai SR12." Nah, bisa sambil kita terselubung untuk promosi ya. "Kamu sekarang kerja di mana? Apa aktivitasnya? Kamu usaha apa? Aku lihat kok kayaknya di status kamu posting-posting mulu." "Oh, aku di SR12." Nah ya, barulah momen ini kita bisa, melakukan promosi bisnis terselubung ya. Nah ini, kita masih ada peran di sini untuk kosmetik dan kesehatannya ya, kosmetik, skincare, dan kesehatan masih ada peran, merupakan produk yang banyak dicari di online ya. Jadi mulai sekarang teman-teman yang belum ada toko online-nya, yuk mulai dibuat tokonya dari sekarang ya, yang sudah ada mulai dioptimasi, dilakukan perbaikan tokonya, ya produknya, kategori produknya, dan mulai, spending budget untuk iklan ya. Oke, ini kita masih kebagian di sini sama dengan fashion 63% ya. Nah, fakta menariknya. Nah, kita kalau lihat fakta menarik di bulan Ramadan, ini ada 4 fase di bulan Ramadan. Ya, fase pertama apa? Pre-Ramadan, persiapan menyambut Ramadan. Kalau kita lihat seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, banyak orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, biasanya banyak namanya kerja bakti sudah mulai terjadi itu ya, yang kita sudah mulai berburu pakaian untuk bulan Ramadan ya, untuk baju kokonya, untuk ibadahnya, dan lain-lainnya ya. Nah, terus juga kita lihat fasenya di pelaksanaan Ramadan. Nah, pas di Ramadannya itu akan terjadi banyak sekali perubahan-perubahan, kegiatan-kegiatan terjadi. Nah, dan juga dalam sudah masuk minggu kedua, banyak orang sudah mulai mempersiapkan Lebaran. Baik itu untuk hampersnya, untuk tiket mudiknya, untuk THR-nya, untuk lain-lainnya. Nah, ini terjadi banyak sekali yang terjadi nih ya. Nah, bagaimana persiapan menyambut Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan ngambil peluang. Nah, banyak orang sekarang nanti dia akan membuat paket-paket tentang Ramadan. Nanti kita bisa bikin nanti paket-paket sehat di bulan Ramadan, produknya apa saja, ya kan. Nah, terus juga kita bisa bikin pada saat pelaksanaan Ramadan, kita bisa bikin nanti konten-kontennya tentang Ramadan. Sekarang mungkin teman-teman harus sudah bikin kontennya nggak harus produk ya. Kita nggak harus bikin kontennya mengenai produk. Teman-teman bisa bikin konten yang sesuai dengan 4 fase ini. Persiapan Ramadan, apa yang mungkin persiapkan? Mungkin, misalkan syarat sahnya Ramadan itu apa, teman-teman bikin kontennya gitu kan, tinggal tinggal dimasukkan, logo S12, dimasukkan toko teman-teman, ya dimasukkan nanti kontak person teman-teman. Nanti kayak sekarang nih jadwal imsakiyah, nah jadwal sholat, kapan itu waktu maghrib, kapan imsak, kapan, jadwal zuhur, ya dan lain-lainnya. Itu teman-teman bisa bikin ya, kalau teman-teman lihat mungkin banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Nah, itu nanti kita share tuh ya, share ke teman-teman yang lain ke grup kita. Jadi biar nanti mereka menggunakan acuan sebagai kapan ya imsaknya ya, kapan ya Ramadan ya, menggunakan konten yang kita bikin. Secara tidak langsung ini akan branding ya, branding toko kita, branding bisnis kita. Nah, terus juga pelaksanaan Ramadan juga sama ya, teman-teman bikin konten-konten tentang bagaimana kita bisa trik-triknya gitu kan untuk meningkatkan ibadah kita. Nah, biasanya banyak orang juga, eee, melaksanakan pembacaan tadarus Al-Qur'an, one day one juz, bagaimana caranya agar bisa satu hari satu juz, nanti kita bikin cara-caranya bagaimana gitu kan. Terus persiapan Ramadan apa saja harus kita siapkan gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas ada, beberapa karakter orang yang akan terjadi di bulan Ramadan. Terus persiapan hari raya, apa mungkin terjadi persiapan hari raya, ada hampersnya, ada lain-lainnya, teman-teman bisa buat konten-konten yang berkaitan dengan hari raya. Lalu juga yang hari terakhirnya di fase terakhir yaitu pos Ramadan, pas perayaan hari rayanya banyak orang yang mudik, yang jalan-jalan. Nah ya, di saat ini juga mulai namanya nih peralihan aktivitas normal. Setelah orang-orang mudik, dia balik ke tempat asalnya, ya tempat asalnya atau mungkin tempat domisili saat ini dia tinggal, ya mungkin dari dia tinggal Jabodetabek, mudik ke Jawa, balik lagi mungkin ke Jabodetabek. Nah, mungkin nanti ada fase-fase untuk peralihan aktivitas normal ya. Nanti teman-teman juga bikin ya bagaimana, menghadapi hari baru di saat
masuk kerja setelah libur lebaran. Nah, biasa tuh kita teman-teman bisa bikin konten-konten seperti itu ya. Jadi tips-tipsnya ya. Jadi nggak harus kita jualannya produk aja, nggak harus kita posting di status kita itu produk kita semua ya. Jadi mulai sekarang ini teman-teman posting nih ya, posting tentang eh, doa-doa, tentang apa yang mungkin memaksimalkan penambahan pahala di bulan puasa, apa yang harus dihindari saat menjalankan puasa. Nah, itu kita bikin seperti itu ya. Nah, teman-teman tinggal cari banyak sekali sumber-sumbernya, bisa melalui AI, bisa ChatGPT, ataupun bisa nanti Google, bisa dengan buku-buku yang teman-teman miliki gitu. Nah, ya. Terus juga ada kategori favorit yang mengalami kenaikan transaksi 4 kali lipat dari hari biasanya pada Big Ramadan Sale 2024. Apa saja? Nah, fashion, kesehatan, dan juga kecantikan ini merupakan kategori yang mengalami signifikan untuk penjualannya. Lalu juga untuk kategori ya FMCG, ya fast moving, lalu kategori lifestyle ini ada kita masuk di sini perawatan wajah, skincare-nya, kosmetiknya, lalu juga kita masuk di sini kesehatan dan suplemen makanannya ini bisa masuk nih ya. Ini beberapa mungkin kategori terlaris di Shopee kita ambil berdasarkan datanya karena Shopee ini merupakan marketplace yang terbesar di tahun 2024 kemarin hampir 63 eh, masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi di marketplace itu 60%-nya dari di Shopee ya. Lalu kategori fashion, kategori elektronik, nah ini kita nggak terlalu bahas. Nah, lanjutnya kalau misalnya kategori FMCG atau mungkin fast moving customer goods, nah ini adalah barang-barang yang cepat ya, seperti yang habis pakai lah, barang habis pakai seperti apa? Ada kita ada perawatan wajah. Nah, rekomendasi produk itu dijual ada apa? Ada masker wajah, ada pelembab wajah, untuk bibir, terus juga sunscreen, pembersih make up atau wajah, paket skincare. Nah, ya, nanti juga dibikin paket untuk kosmetik ya, untuk tampil cantik saat nanti bukber, ada acara dan lain-lainnya di bulan Ramadan. Nah, bisa kita bikin konten-konten cara menggunakan produk-produk tersebut ya. Nah, teman-teman nanti bisa cara menggunakan pensil alis, cara menggunakan lip care. Kita kenapa harus pakai lip care? Karena mungkin pada saat bulan puasa ini bibir kita kering-kering. Nah, teman-teman bisa berikan edukasi-edukasi ya, konten-konten yang edukasi sehingga nanti mengarahkan pada penjualan. Nah, lalu juga obat-obatan, suplemen makanan, kesehatan ini juga pun sangat dibutuhkan dan direkomendasikan untuk dijual. Ya, kita ada produk herbal, kita ada habatus sauda, kita ada madu dan juga kita ada susu etawa. Nah, ini kita gencar-gencarkan nanti promosinya ya karena memang di saat bulan Ramadan ini terjadi perubahan apalagi awal-awal Ramadan nih. Biasanya mungkin kita siang masih makan siang. Nah, selama bulan Ramadan, selama berpuasa kita tidak makan siang. Nah, ini pasti akan mempengaruhi faktor kesehatan apa ya? Faktor lemes kita nih. Kita jadi lemes gitu kan, bener ya. Nah, kalau biasanya kita mungkin makan pagi, siang, sore, ini kita makannya jam 2, jam 4 kita makan dan kita siang nggak makan. Nah, biasanya kadang-kadang penyesuaiannya kita jadi lemes gitu kan. Nah, maka kita bisa menyarankan nih agar puasanya kuat, puasanya berjalan dengan lancar. Yuk, ya, jangan lupa konsumsi susu etawa, jangan lupa habatus saudanya, jangan lupa untuk konsumsi madunya, ya, jangan lupa untuk konsumsi lain-lainnya, VCO-nya, ya, lemon tea-nya, ya, terus dan lain-lainnya. Ya, teman-teman bisa nanti dibikin edukasi ya, kenapa sih harus minum habatus sauda? Kenapa sih harus bisa minum susu etawa ya? Nah, karena susu etawa ini mengandung apa ya untuk sehingga bisa meningkatkan kualitas kita dalam menjalankan puasa ya. Nah, ini juga ada kategori lifestyle, ini kita cek aja, ya kita lewatkan. Saya hanya masukkan beberapa sebagai acuan aja bahwa memang beberapa kategori ini juga produk yang mungkin laris nih. Atau nanti kita akan bisa combine nih, ya kalau misalkan mungkin teman-teman bisa nanti kerjasama dengan beberapa subkategori yang laris ini sebagai nanti mungkin produk S12 sebagai hadiahnya atau mungkin dan lainnya itu bisa juga. Nah, Ramadan bulan penuh mulia dengan suasana yang berbeda. Dengan hadirnya bulan Ramadan ini maka kita melihat adanya potensi penjualan yang dapat kita optimalkan. Nah, karena kita sebagai pebisnis, kita harus melihat setiap momen pasti ada namanya peluang, ya. Ramadan ini merupakan peluang juga yang sangat besar. Momentumnya juga besar banget ya. Maka dari itu kita harus melihat sisi yang bisa kita optimalkan nih ya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan nih. Apa yang berubah dari Ramadan ini? Ya, karakter orang nanti berubah, kebiasaannya berubah. Perubahan apa yang terjadi? Apa yang kita sesuaikan dengan bisnis kita? Lalu bagaimana kita menyusun strategi baru?
ya tidak hanya ikut serta menyemarakan Ramadan tapi juga sukses dalam memanfaatkan momen untuk penjualan. Ya, jangan sedih teman-teman, walaupun Ramadan besok udah di depan mata nih, kita besok udah masuk bulan Ramadan, kita masih punya waktu untuk mempersiapkannya ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih ya, teman-teman nggak perlu khawatir karena waktu Ramadan sudah sebentar lagi, ah sepertinya persiapannya kurang nih ya, besok udah Ramadan, nggak perlu khawatir teman-teman, kita masih ada waktu ya. Ramadan itu selama 30 hari kurang lebih ya, kita masih punya waktu untuk mempersiapkannya ya. Lalu apa saja sih perubahan-perubahan yang terjadi ya, perubahan kegiatan dan juga customer behavior ya, ke perilaku konsumen yang berubah. Nah, kita akan bahas nih perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, apa penyebabnya sih? Nah, sebelum kita melihat perubahannya apa saja, kita akan melihat dulu nih faktor yang menjadi perubahan kegiatan dan juga perilaku customer pada bulan Ramadan. Nah, waktu makan dan sahur dan juga berbuka ini biasanya kita makan pagi hari, makan siang hari, makan sore hari. Di bulan Ramadan kita makan hanya di dua waktu ya. Pagi adalah subuh dan malam. Jadi dari malam sampai subuh kita hanya bisa makan tuh ya. Tapi udah lewat dari subuh kita tidak dianjurkan untuk makan. Pukul 2 sampai 4 malam biasanya kita gunakan untuk tidur. Namun di bulan Ramadan, umat muslim biasanya bangun lebih awal karena harus mempersiapkan makan sahur. Berbuka puasa di waktu maghrib yang sunnah untuk disegerakan membuat jam makan malam ikut maju. Dengan demikian banyak pekerjaan dan kebijakan kantor juga memperbolehkan karyawan pulang kerja atau istirahat lebih awal. Termasuk di SR12 sendiri ya, perubahan terjadi ya, kita di SR12 ini ada perubahan untuk jam pulang kerja karyawan dan juga, istirahatnya ya. Kita pulang ini lebih awal biasanya jam 5 sore, nah 17.00 tapi selama bulan Ramadan ini kita maju jam 16.00 ya. Termasuk teman-teman juga, mungkin ada yang bekerja, yang lain-lainnya pasti ada perubahan nih ya. Istirahatnya disingkat, yang tadinya mungkin 1 jam, jadi istirahatnya jadi 30 menit, tapi pulangnya ini lebih dipercepat. Ini biasanya terjadi perubahan-perubahannya. Nah, ini juga kita harus mengetahui perilaku konsumen kita nih. Kalau misalkan kita punya konsumen yang sebagai pekerja, sebagai karyawan, nah maka nanti inilah yang akan terjadi pada perilaku mereka juga. Kita harus mengetahui juga, ya meskipun memang ini nggak terjadi pada kita sebagai pembisnis SR12, tapi ini akan mempengaruhi customer kita. Ya, energi kita ketika berpuasa ini pun juga sama. Ya, kondisi tubuh yang lemas karena harus menahan haus dan lapar membuat kita condong melakukan kegiatan menyenangkan yang tidak terlalu membuang banyak tenaga. Ya mungkin biasanya eh, kalau istirahat kita keluar nyari makan gitu kan. Nah, selama puasa ya udah kita di kantor aja, di rumah aja. Ya, kita sholat zuhur, setelah sholat zuhur kita biasanya ibadah lagi ya. Ibadahnya dengan kita memejamkan mata, fokus ya, meningkatkan spiritual kita ya dari hati ke hati ya, yaitu adalah tidur. Ya, karena tidur di waktu Ramadan itu puasa adalah ibadah, Masya Allah ya, luar biasa kita tidurnya aja dianggap ibadah itu ya, Masya Allah luar biasa. Nah, lalu yang terjadi juga perilakunya adalah kunjungan bertambah online juga lebih lama. Kenapa online lebih lama, kunjungan bertambah? Karena kalau kita lihat bulan Ramadan ini kunjungan ke aplikasi dan juga situs marketplace ini bertambah, teman-teman ya. Karena orang-orang biasanya Eee, nggak mengeluarkan keluar dari arena, maksudnya dia nggak keluar rumah, nggak keluar kantor, biasanya udah di rumah aja sambil scroll-scroll, eee, aplikasi, marketplace, ngecek-ngecek produk, ngecek-ngecek lain-lainnya. Nah, berarti, kalau kita lihat ini berdasarkan data, orang ini akan banyak lebih menggunakan waktunya untuk online. Mencari informasi ya mengenai menu makan, ya, makan apa nih ya enaknya hari ini, ya kita masak apa hari ini. Nah, biasanya nanti untuk, acara bukber ini kita mau pakai pakaian apa ya, kerudungnya apa ya, produknya apa ya, biar tampil cantik bagaimana ya, ini akan banyak sekali kunjungan online nih ya, makanya akan mencari, ke marketplace biasanya untuk mencari produk-produknya. Nah, makanya teman-teman nanti maksimalkan toko Anda di marketplace ya, baik itu di toko oranye, toko hijau, dan toko-toko lainnya ya.
Nah, umat muslim yang berpuasa melewatkan waktu siang makan mereka, maka mereka menghabiskan waktu untuk online di media sosial. Nah, ya kalau kita lihat teman-teman, orang-orang Indonesia menghabiskan 4 jam 20 menit setiap harinya untuk mengakses internet melalui perangkat mobile selama bulan Ramadan. Artinya, selama seharian mereka akan menggunakan waktu 4 jam 20 menit untuk mengakses internet ya di perangkat mobile mereka. Ya, artinya mereka lebih sering menggunakan akses internet ini dari handphonenya ya, dari handphonenya atau mungkin dari tabnya. Nah, itu biasanya lebih banyak mengaksesnya. Selama 4 jam 20 menit mah berarti ini merupakan peluang kita nih untuk memaksimalkan di online kita. Perubahan waktu belanja pun juga sama nih. Ini terjadi perubahan. Kalau kita lihat di sini ada waktu belanja online di bulan biasa ini pagi jam 24.00 sampai jam 10 ada 15%. Di bulan Ramadan ini terjadi peningkatan sebesar kurang lebih 4%. Ya, jadi 19%. Ya, kenapa bisa perubahan? Karena ada banyak sekali kegiatan-kegiatan terjadi ya di jam 2 pagi sampai jam 4 kita sahur. Nah, kita sudah bangun ya, maka biasanya kadang-kadang yang dicari adalah handphone dulu ya. Kita cari untuk menu apa yang dipakai ya untuk sahur ini ya. Ataupun juga kita cek konsumen-konsumen kita ada yang melakukan pertanyaan, nah kita merespon. Nah, ya, jadi online ini akan bertambah nih waktu pagi hari. Waktu siang biasanya 36% dari jam 11 sampai jam 15 ya ke sore ke jam 3 sore 36%. Nah, ini ada penurunan ya di siang harinya ya karena orang mungkin akan menghabiskan waktu untuk ibadah. Ibadah. Lalu juga sorenya pun ini ada penurunan ya mungkin di saat sore ini akan lebih banyak untuk war takjil. Kita berburu takjil sore hari dari jam jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, kita akan lebih memprioritaskan yuk cari takjil keluar. Jangan sampai tak kehabisan. Kalau kita nyari takjilnya jam 5 sore, biasanya udah tinggal sisa-sisanya aja. Kita nggak dapat gorengan, dapatnya kriuk-kriuknya aja. Nah, ya. Tapi kadang-kadang kemarin juga tahun 2024 ya, bahkan bukan hanya umat muslim aja, ya umat non-muslim pun juga ikut memeriahkan war takjil. Nah, ini yang terjadi. Malam hari pun juga sama, ini ada penurunan karena kalau misalnya malam dari jam 7 sampai jam 9 ini ya orang-orang menggunakan waktu untuk ibadah untuk tarawih. Ya, tapi kalau kita lihat ini ada pertumbuhannya di sore ya, sore di Ramadan ini mulai nambah nih. Terus juga malam hari pun juga ini di Ramadan mungkin orang menggunakan untuk ibadah tarawih ya. Nah, ini kalau kita lihat waktu belanja di online buat Ramadan nih. Nah, terus juga lebih banyak beribadah dan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Selain puasa, banyak ibadah lainnya juga yang dilaksanakan bulan Ramadan seperti tarawih, iktikaf, tadarus, sedekah, zakat, infak, dan lain-lainnya. Setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Inilah yang menjadi orang berlomba-lomba. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya. Nah, bulan suci Ramadan ini menginspirasi manusia untuk menjadi lebih baik dalam setiap kegiatan. Hal ini akan mempengaruhi. Nah, apa saja sih ya perubahan-perubahan terjadi ya? Kita harus pahami motivasi konsumen dan menyesuaikan pesan yang kita sampaikan pada konten dan produk. Strategi penjualan akan lebih efektif ya. Penjual harus mempertimbangkan demografi, fokus kepada niat para audiens dalam membeli. Nah, ya ini akan ada tiba-tiba lima karakter ini akan ada nih. Ada apa saja? Ada si menadak religius ya, pasti ada aja nih nanti perubahan konsumen. Ya mungkin tadinya eh ya mungkin tetap ya kita nggak tahu ibadah orang ya, tapi yang terlihat saat Ramadan ini terlihat sekali gitu kan. Nah, kita nanti bisa menyesuaikan nih ya bagaimana nanti untuk menyikapi konten-konten yang kita lakukan untuk menyentuh si mendadak religius ini ya. Terus juga ada si makin rajin masak dan bebenah. Ya, tiba-tiba akan banyak orang yang bikin makan ya untuk sahur, untuk buka puasa, bikin kue-kue. Nah, ya the homemaker nanti kita bisa berikan tips-tipsnya cara membuat nastar ya, cara membuat kolak pisang ya enak. Nah, nanti teman-teman bisa bikin tuh ya, bisa nanti masukkan produk, bisakah menggunakan produk SR12. Nah, nanti tinggal disisip-sisipkan. Nah, ya, membuat bukaan puasa segar dengan susu etawa. Wah, ya.
segar dan sehat. Nah, teman-teman bisa bikin tuh kontennya tuh ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, teman-teman bisa nih bikin. Teman-teman bikin konten untuk masak itu tutorial masak, tutorial untuk bikin bukaan puasa itu untuk menyentuh si makin rajin masak ya. Lalu ada lagi si ingin tampil cantik. Ya, tiba-tiba saat bulan Ramadan ya banyak acara untuk bukber ya reuni ini terjadi kayaknya nih aku nggak boleh nih harus kelewatan nih ya kan. Nah ya biasanya harus tampil cantik. Maka dari itu teman-teman bikin konten tentang tips cantik saat bukber ya pakaiannya nanti ya apa saja mungkin ya biar nggak bertabrakan. Nah nanti ini untuk untuk materi ini nanti akan teman-teman akan dapat sampaikan nanti dari materi mantap lainnya bagaimana cara groomingnya, bagaimana tampil glow up di bulan Ramadan, bagaimana nanti teman-teman tampil percaya diri, tampil cantik dan juga percaya diri di saat acara-acara Ramadan, baik itu acara buka puasa, arisan, reuni, apalagi ya dan lain banyak lah nanti acara-acara terjadi. Terus juga ada juga si pemburu gadget ya. Kenapa nih gadget kok diburu gitu? Karena bulan Ramadan ini terjadi uang itu akan lebih banyak bertebaran gitu ya. Orang akan mendapatkan penghasilan biasanya. Ya dapat THR, biasa pengen handphone baru, ini kita bisa masuk deh. Teman-teman nanti bikin konten ya. Tips rekomendasi handphone apa. Jadi kita nggak harus jualan kita, konten kita nggak harus produk aja gitu ya. Kita bisa menyentuh nih dari 5 karakter ini nih, ya 5 perubahan konsumen. Lalu juga ada si pasti mudik gitu kan. Biasanya kalau kita tahu nih ada yang mudik, nah kita bisa nanti tips untuk menjaga rumah tetap aman di saat mudik gitu kan. Tips agar aman perjalanan. Nah, bisa nanti teman saya selipin ya minum minum apa minum Gomilku, bawa VCO-nya, bawa habatus saudanya di saat mudik agar aman kondisi dalam perjalanan dalam tetap sehat gitu kan. Nah, apalagi mungkin ada yang nyetir nih. Nah, full nyetir selama mudik. Nah, itu harus dijaga kesehatannya untuk jangan lupa untuk konsumsi madu, konsumsi susu etawanya, susu apa namanya habatus saudanya, produk herbal kita. Nah, jadi setiap setiap dari segmentasi ini dari perubahan konsumen kita, kita bisa arahkan untuk ke produk kita ya. Kita bisa bikin kontennya nih ya. Jadi terselubung nih. Ya, bikin kontennya terselubung. Nah, tipe konsumen tadi nih ya, si mendadak religius ya. Kenapa? Dia tahu nih ya, di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Ya, jadi dia memaksimalkan peluang tersebut gitu kan untuk ibadah ibadah maksimalkan ibadah. Ya, mungkin selama di bulan biasa dia nggak maksimal ibadahnya. Nah, maka di bulan Ramadan ia ingin memaksimalkan ibadahnya. Kegiatannya apa? Membaca konten Islami, doa-doa, download jadwal puasa, imsakiyah. Nah, teman-teman bisa bikin nanti doa-doanya ya, doa-doa di awal Ramadan, doa-doa atau doa tarawih, doa witir, doa buka puasa, ya, doa-doa lainnya. Nah, terus doa al-maksurat, terus jadwal puasa. Nah, terus juga biasanya mereka melakukan nonton ceramah, dengarkan lagu, religi, terus juga mengunjungi masjid, musola. Nah, teman-teman nanti bisa bikin konten-konten yang memang sesuai dengan tipe konsumen ini, yaitu si paling rajin ibadah, si mendadak religius ya. Terus juga tipe konsumen di bulan Ramadan yang kedua ada si makin rajin masak dan berbenah, ingin mencoba mereka tuh ingin motivasinya adalah mereka ingin mencoba resep-resep baru untuk takjil, untuk berbuka, untuk sahur agar terasa lebih spesial ketika makan bersama keluarga, ingin menyuap rumah jadi makin nyaman untuk berkumpul gitu kan karena mungkin saat bulan Ramadan ini akan banyak yang ngumpul ke rumahnya, maka dia ingin masak ya agar lebih terasa lebih spesial kalau dia masak sendiri. Nah, ya kegiatannya dia membaca resep edisi Ramadan. Nah, kebutuhan nutrisi saat berpuasa. Nah, menonton tutorial masak. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan konten-kontennya nih apa nih ya. Teman-teman juga bisa bikin nih. Ya, kalau teman-teman ada yang hobi masak juga, boleh nih ya. Resep Ramadan ala SR12 ya. Kebutuhan nutrisi saat berpuasa ala SR12 gitu ya. Nah, tips peralatan masak ala SR12 ya udah saya sambil terselubung aja ya sambil terselubung jadi kita bikin konten-konten untuk mereka nih jadi nggak harus kita selalu produk-produk kita aja kita tampilkan tapi bagaimana nanti mereka juga oh iya ya bagus ya kontennya ya jadi dia
nggak cuman jualan doang ya, dikasih tips-tipsnya, yang penting mereka kenal nih ya, mereka kena dulu nih. Lalu juga ada tipe konsumen yang si ingin tampil cantik, ya kan? Ingin menjadi lebih cantik dan berubah penampilan supaya terlihat berbeda di hari Lebaran tentunya, dan juga di acara Ramadan seperti buka puasa, terus kumpul keluarga dan lain-lainnya, dan juga ingin mengikuti tren fashion karena di bulan Ramadan ini biasanya ada trennya akan berubah. Ya banyak sekali trennya ini, tren fashionnya kayak tahun lalu 2023 ini biasanya menggunakan tren fashionnya tersimer-simer, silau-silau sekali gitu kan kalau kita di saat bulan Ramadan silau. Lalu di bulan tahun 2023 itu adalah semua semua orang menggunakan warna hijau sage. Ya, kita nggak tahu nanti tahun 2025 ini apa. Nah, ya teman-teman bisa menggunakan tips-tips nih cara tampil cantik di bulan Ramadan, fashionnya pakai apa gitu kan. Nah, ya. Terus tipsnya menggunakan make up ala SR12, make up simple di SR12 ya. Terus skincare apa saja yang kita gunakan untuk tampil glow up di bulan Ramadan. Persiapannya dari sekarang gitu ya. Nah, terus juga kita bagaimana caranya untuk menyentuh tipe konsumen si pemburu gadget. Terus juga ada si pasti mudik nih. Nah ya, terus ini juga motivasinya yang ingin kumpul keluarga, kegiatannya dia mencari tiket. Nah, terus juga tipsnya agar eh, kesehatan, menjaga kesehatan di saat mudik gitu kan. Nah, menjangkau konsumen sesuai dengan tipenya. Ini kita juga harus nanti menjangkau konsumen-konsumen kita. Pastinya konsumen-konsumen kita ini juga masuk di antara 5 kategori tersebut ya. Tinggal nanti kita menjangkau konsumen segala perubahan tersebut ya, segala konsumen tersebut, tipe konsumen tersebut kita jangkau semuanya ya. Nah, teman-teman harus siapkan dari sekarang nih konten-kontennya nih ya. Nah, ya mulai nanti luangkan waktu untuk bikin kontennya nih teman-teman ya. Dari perubahan yang terjadi, tindakan apa yang perlu kita lakukan, kita harus melakukan penyesuaian. Nah, kalau misalkan untuk si mendadak religius nih ya, tipe konsumennya, perilaku konsumennya, konsumen ini biasanya senang jika kegiatan ibadahnya didukung dan dihargai. Maka kontennya yang harus kita bikin adalah posting jadwal sholat, imsakiyah, doa-doa. Lalu juga kita bisa bikin kuis dengan pertanyaan sederhana seputar Ramadan, dan juga kita bisa bikin giveaway ya. Kita bisa bikin giveaway di Instagram atau mungkin di WhatsApp. Nah, ya ini untuk meningkatkan semangat mereka nih. Mereka senang kalau didukung nih ya. Nah, terus juga bikin mungkin ya combo hemat dengan dapat hadiah, bisa gratis tasbih, bisa nanti penghitung zikir atau handbook doa atau maksurat. Nah, ini kita bisa bikin ya. Untuk Anda yang pembelian Ramadan dengan minimal sekian gitu kan, Anda dapat hadiah menarik seperti tasbih dan doa al-maksurat. Nah, ini spesial Ramadan ya. Terus juga nih kita bisa untuk si rajin masak dan berbenah, konsumen ini senang mencari referensi dari video YouTube maupun postingan lain di media sosial. Nah, teman-teman bikin posting ide resep Ramadan, tips menata rumah menjelang Ramadan. Nah, terus juga nanti dan lainnya pasang iklan. Nah, terus juga si ingin tampil cantik. Nah, kita juga bisa nanti bikin tutorial make up. Nah, bagaimana nanti cara make upnya, nanti teman-teman akan diberikan materinya di program Mantap. Terus juga teman-teman live streaming juga bisa. Terus juga kita bisa bikin produk-produk skincare-nya apa saja. Nah, lalu untuk tipe konsumen si pemburu gadget. Nah, ide kontennya apa aja? Posting ya, misalkan eh harga gadget yang harga tips mencari handphone yang harga 2 jutaan. Nah, ya, ala SR12 bisa nanti teman-teman masukkan nama toko Anda ya. Terus juga bisa nanti bikin info battle product. Nah, terus juga nanti ya kalau bisa bisa nanti teman-teman bisa bikin giveaway hadiahnya gadget baru, Masya Allah, Alhamdulillah. Atau mungkin teman-teman bisa bikin nanti untuk timnya ya, dengan mereka dengan omset sekian, mencapai omset sekian, bisa nanti dapat gadget baru di bulan Ramadan, di bulan Lebaran ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, terus si pasti mudik nih buat posting rekomendasi tempat-tempat. Nah, kadang-kadang ada orang yang mudik, ada orang yang nggak mudik. Nah, kalau yang nggak mudik bagaimana? Kita bisa nanti
bikin info wisata di wilayah kita gitu kan, tempat mana yang tetap bisa untuk keluarga, kumpul keluarga, wisata jika memang nggak mudik. Nah, yang asik, yang nyaman, atau mungkin kita bisa rekomendasi playlistnya apa. Nah, ya, atau mungkin nanti bisa kita bikin voucher ya, giveaway-nya, voucher menginap dan lain-lainnya gitu kan, atau free gift barang-barang bisa bisa bepergian seperti masker dan lain-lainnya. Bisa kita nanti bikin tips-tipsnya agar perjalanan mudik ini lancar. Maka nanti produk apa yang bisa kita jadikan sebagai paket gitu kan. Nah, terus juga bingkisannya kita juga harus bikin. Nah, dari beberapa contoh kita tinggal menyesuaikan konsumen kita dengan produk yang kita jual dan menggiring konsumen baru untuk tertarik ke konten promosi toko kita. Ya, jangan lupa komunikasikan ya tentang hal ini di media sosial Anda ya. Jadi mulai sekarang bikin konten-kontennya, setelah Anda bikin konten langsung blast konten tersebut di WhatsApp Anda, di grup Anda ya, di pada konsumen-konsumen Anda, di Instagram Anda ya, di Facebook Anda, semuanya mulai Anda tebarkan. Ya, terus juga kita jadwal berikan dan juga promosi. Nah, ya di pekan awal Ramadan perhatikan perubahan kebiasaan pelanggan. Kapan waktu yang paling ramai untuk mereka menghubungi via chat dan melakukan checkout pesanan. Nah, jalankan iklan pada jam-jam sesuai dengan analisa. Nah, ya bagi teman-teman yang mungkin jualan di Shopee untuk agar lebih maksimal penjualannya, teman-teman bisa nanti melakukan iklan. Ya, iklan-iklan ini bisa dilakukan nih ya. Nanti teman-teman tinggal spending budget aja ya, spending budget untuk melakukan iklan di Shopee ya. Nanti iklan di Shopee itu bisa manual, bisa otomatis. Nah, teman-teman bisa mungkin pilihnya sarannya adalah yang manual ya. Nanti untuk caranya bagaimana nanti akan kita coba bahas di sesi selanjutnya insya Allah ya. Nah, terus juga ini juga untuk meningkatkan ya. Lalu juga untuk live streaming ya, untuk meningkatkan juga karena biasanya saat ini live emang lagi menjadi salah satu metode yang ramai digunakan. Nah, teman-teman bisa bikin nih live streaming ya. Mungkin bisa nanti live streaming khusus saat sahur gitu kan. Nah, bertemakan bulan suci Ramadan menggunakan pakaian hostnya, settingannya. Nah, ya. Terus juga konten-kontennya ini kita bisa sesuaikan. Terus nuansa kontennya pun juga sama ya. Mulai sekarang mungkin teman-teman bisa nanti download aplikasi-aplikasi untuk konten ini seperti apa? Seperti Canva, seperti PixArt, banyak juga yang lain-lainnya. Nah, teman-teman mulai sekarang bikin nuansanya apa namanya kontennya itu nuansa Ramadan. Ya identiknya dengan apa? Ada bulan, ada lampion-lampion lampu-lampu, lalu juga ada kurma-kurma ya biasanya ada masjidnya. Nah, dekorasi toko yang diperbarui menunjukkan bahwa toko selalu aktif dan siap menghadapi penjualan. Kenapa sih kita perlu ini? Ya, untuk menyesuaikan nih bahwa memang oh iya ternyata toko toko A ini dia ini ya menyesuaikan dengan tema sekarang ya gitu ya. Jadi biar konsumen kita juga melihat bahwa kita ini menyesuaikan dengan momen yang memang luar biasa ini gitu kan. Nah, selalu nyaman dipandang. Nah, teman-teman tinggal nanti cari nih konten-konten ini banyak banget gitu ya. Nah, terus juga fokus pada segmen keluarga, ide hantaran untuk keluarga, teman-teman nanti bikin paket hampers ya, paket hampers ala SA12, tapi nanti sebelum hampers SA12 ini kata teman berikan edukasi tips untuk hampers itu apa saja, kenapa sih hampers itu perlu, kenapa sih kita perlu membuat hampers atau mungkin membeli hampers. Nah, berikan edukasi. Nah, lalu tips hampersnya apa saja, baru nanti teman-teman bisa memberikan hampers produk SA12 ya yang anti mainstream. Kalau misalkan hampersnya coklat udah biasa ya, tapi kalau misalkan kita berikan hampersnya produk Gomilku, maka hampersnya dapat, bingkisannya dapat, hadiah dapat, sehatnya juga dapat. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa nanti berikan edukasi. Jadi anti mainstream ya, paket hampers anti mainstream. Ya, kalau misalkan mungkin kayak lainnya mungkin udah biasa coklat dan lain-lainnya. Nah, tapi teman-teman bisa tuh bikin hampersnya paket SA12. Nah, nanti tinggal dibikin tempatnya ya kan, terus didekorasi sama teman-teman. Nah, ya cara membuatnya nanti teman-teman bisa cari mungkin gitu kan. Karena kalau kita lihat, saya lihat juga di Shopee banyak juga nih yang udah jual paket hampers SR12 ya. Tinggal nanti disesuaikan. Nah, konten seputar Ramadan seperti apa saja? Ini dia konten-kontennya teman-teman. Bisa nanti diduplikasi ataupun juga bisa disesuaikan oleh teman-teman. Nah, seperti tips Ramadan sehat dan produktif, jadwal sholat dan imsakiyah, doa-doa harian, tips khusyuk dalam Ramadan, dalam beribadah di bulan Ramadan, 10 amalan ringan berpahala besar. Lalu 20 daftar lagu Islami untuk menemanimu berpuasa ya. 15 rekomendasi film yang mungkin asik ditonton bersama keluarga, Anda bisa nanti bikin ya. Terus juga 30 resep takjil simple. Nah, ya setiap harinya Anda harus cari
satu hari one resep gitu kan. Nah, bisa tuh share tuh. Ya, hari ini resep tentang apa? Nah, share tuh, bikin konten-konten seperti itu ya. Jadi kita nggak terlalu monoton ya. Dan diposting, kita posting produk mulu gitu kan. Nah, yang kadang justru orang-orang ngelihatnya juga jarang. Tapi kalau kita bikin konten-konten seperti ini, ya nanti insya Allah ya, nanti ini akan ada peningkatan. Kenapa? Karena unik nih kontennya. Ya kontennya nggak produk ini dijual nih. Dia terselubungnya adalah ya memang konten seputar tentang Ramadan. Ya memang ini dibutuhkan untuk mereka gitu ya. Bagi untuk si mendadak religius itu dibutuhin banget tuh ya tips Ramadan sehat, doa-doa harian yang mungkin mereka mau mudik kita berikan juga tips-tipsnya. Ya mereka yang memang hobinya tiba-tiba hobi masak yang mau tampilan rumahnya mungkin lebih menarik, lebih bagus, lebih cantik. Nah, itu kita bisa bikin konten-kontennya ya. Tips move on. Nah, bisa tuh ya. Terus puasa Ramadan jadwalnya. Terus bagaimana agar puasa sehat ya? 8 gelas air putih per hari di bulan puasa. Ya, nanti teman-teman bisa masukkan nih. Terus jangan lupa sahur saya berbuka dan sahur untuk konsumsi susu gomilku, susu etawa gitu ya. Minum habatus sauda di setelah buka puasa ya setelah makan, setelah berbuka puasa ataupun juga nanti setelah sahur. Nah, teman-teman masukkan tipsnya tuh ya. Nah, sinergi dalam kebaikan. Nah, biasanya kadang-kadang juga ada program nih ya, program membeli sama dengan beramal. Nah, teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja ya. Jadi mungkin nanti tinggal sisihkan berapa persen setiap nanti penjualan kita untuk beramal gitu kan. Karena memang di saat momen Ramadan ini akan meningkat nih ya untuk beramal. Orang-orang pasti akan beramalnya ini lebih tinggi. Nah, promo khusus bundling dan juga hampers ya, promo khusus selama bulan Ramadan. Nah, tinggal bikin ya kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor pusat ya. Untuk Anda di bulan Ramadan pembelian produk kecantikan. Nah, senilai 500.000 dapat potongan diskon atau paket bundling tips bundling tampil cantik, simple makeup simple. Nah, Anda tinggal bikin paket bundlingnya harganya berapa gitu kan. Kalau memang sudah menyentuh harga 500.000, Anda bisa mungkin paket berikan diskon. Nah, terus hampersnya, nah bikin paket hampersnya. Nah, ya tadi tuh kontennya ya kok hampers anti mainstream ya. Nah, Anda bisa bikin nanti bentuknya unik di packagingnya pakai kotak kah atau mungkin pakai seperti apa eh, diparselin sama Anda atau Anda nanti bikin box kotaknya. Nah, ya tinggal nanti sesuaikan ya. Nah, Anda tinggal bikin di situ. Beri penawaran pengemasan khusus hampers. Sediakan kartu ucapan jangan lupa. Ini paling penting ya. Kartu ucapan sebagai tanda terima kasih telah melakukan pembelian di toko Anda. Ya, dan jangan lupa ya Anda juga ini penting sekali kartu ucapan ya. Nanti juga minta untuk mereka berikan bintang 5 di konten Anda di toko Anda ya. Kalau misalkan dia melakukan pembelian di Shopee atau mungkin di Tokopedia, toko-toko lainnya ya. Karena Thanksgiving ini penting banget ya sebagai tanda terima kasih dari kita karena dia telah memberikan beli produk di toko kita. Ya atau mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang beli online juga di luar selain dari marketplace tetap berikan kartu ucapan terima kasih telah melakukan pembelian di toko kita ya sebagai penghargaan kepada mereka. Kita berikan apresiasi ya. Nah, hindari posting atau broadcast di waktu ibadah. Ini juga penting. Ya, selain berpuasa banyak ibadah lainnya yang kita lakukan. Ya, mungkin kita menghindari waktu posting broadcast di waktu ibadah seperti saat tarawih dari jam 19.00 sampai dengan jam 20.30. Nah ya, teman-teman mungkin biar nanti orang-orang fokus ya. Setelah tarawih barulah kita bisa posting ya. Jadi kita menghindari juga nih, menghindari agar tidak terganggu gitu kan. Nah, biar orang juga nyaman fokus untuk beribadah. Nah, penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi belum berpisah. Maka jika kedua jujur dan saling menjelaskan dengan benar, maka akan diberkahi pada bisnis keduanya. Namun, jika menyembunyikan cacat dan dusta, maka terhapuslah keberkahan jual beli tersebut. Ya, Masya Allah. Ya, ini merupakan hadis dari riwayat dua syekh ya, dua syekhon, yaitu Bukhari dan Muslim. Ya, ini sebagai pengingat bagi kita, reminder kita bahwa kita harus jujur dalam melakukan penjualan. Ya, kita mencari keberkahan. Ya, kalaupun memang ternyata ada kecacatan yang kita jual, nah kita harus sampaikan. Ya, jangan sampai nanti kita menutupinya. Ya, ini nanti keberkahannya hilang. Sayang sekali. Apalagi kita masuk ke bulan Ramadan, kita ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan keberlimpahan juga. Ya, jangan sampai kita menghilangkan keberkahan karena kita merugikan pembeli ya. Oke.
Oke, mungkin cukup materi kita pada hari ini, teman-teman. Jangan lupa di minggu depan kita akan masuk ke program Mantap SA12 2025. Minggu pertama nanti di hari Senin akan ada pembukaan Mantap dengan temanya strategi eh, bisnis, marketing, dan sales Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Manajer STBD, Bapak Ridho Mufti. Lalu juga nanti ada strategi ekspansi bisnis. Terus juga bagaimana nanti eh ini nanti akan perubahan. Nah, ya. Terus juga nanti ada tips sehatnya, terus juga nanti ada talkshow inspiratifnya dari Master of Distributor kita, ya Bu Cica, dan juga ini teman-teman jadwalnya. Nanti untuk jadwal ini kita akan share. Nanti kalaupun ada perubahan-perubahan yang terjadi, nah nanti akan kita konfirmasikan ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya materi hari ini. Ya, saya akan kembalikan lagi ke Kakak Yurina. Oke, Masya Allah. Terima kasih kepada Pak Isan, Coach Isan, atas materi hari ini. Semakin semangat ya pastinya kita untuk memulai untuk memulai ibadah puasa besok. Oke, baiklah Pak Isan, izinkan aku untuk memberikan forum pertanyaan, boleh? Boleh ya, aku membuka 3 pertanyaan. Silakan. Boleh, ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau langsung dibuka aja unmute-nya, nggak apa-apa. Silakan. Ada pertanyaan untuk Kak Q. Kak Q pakai lipstiknya apa? Ah, lipstick aku pakai SR12 pastinya dong. Aku pakai lip mouse. Mouse itu bagus banget. Insya Allah. Boleh, ada yang mau tanya-tanya? Love you, Kakak QQ. Oh, Insya Allah, terima kasih. Love you juga loh buat semuanya. Buat Mbak Neng Hartini dari Karawaci. Betul, lip mouse cream. The best banget sih lip mouse cream itu. Dari yang lip mouse pertama, sweet brown, sampai ke yang satu lagi, aduh aku lupa tuh. Yang rose ya, itu keren banget. Aku suka banget lip mouse. Nah, kan ada yang ingin bertanya seputar-seputar, Coach, gimana nih Coach, persiapan kalau untuk SR12 atau gimana? Boleh. Kak Yu, aku baru gabung reseller SR12. Apa yang perlu saya lakukan agar tetap semangat nanti menjalankan bisnis ini? Boleh, Pak Isan, mungkin boleh dibantu. Ada dari Mbak Hikmah. Baru gabung sebagai reseller SR12. Apa yang perlu saya lakukan agar tetap semangat nantinya menjalankan bisnis? Coba nih quote-quote Pak Isan. Gimana, Pak Isan? Masya Allah, selamat bergabung ya Bu Hikmah di SR12. Ya, semoga eh SR12 ini sebagai wasilah Bu Hikmah untuk mencapai segala harapan dan impiannya. Oke, ya untuk tetap semangat menjalankan bisnis SR12 ini adalah yang pertama adalah Bu Hikmah harus memiliki niat dan tujuan yang jelas. Itu yang paling utama yang harus dilakukan. Bu Hikmah harus punya niatnya jelas. Niatnya dan tujuannya jelas ya. Untuk apa sih bergabung di SR12? Apakah mungkin hanya untuk mendapatkan diskon semata atau memang Bu Hikmah ini ada tujuan yang besar yang ingin diraih dari dengan melalui wasilah bisnis SR12? Apakah mungkin mau ada harapan besar seperti lainnya? Ya, contoh misalkan ingin meningkatkan perekonomian keluarga, melunasi hutang-hutang, ingin juga nanti bisa umroh bersama keluarga, lalu juga untuk mungkin ada impian-impian lainnya. Nah, tergantung tujuannya untuk apa. Ya, tujuannya diperkuat, tujuannya ini diperjelas. Kalau misalkan mungkin mungkin masih belum tahu tujuan apa, mulai sekarang coba ditentukan niat untuk bergabung SA12. Kenapa, apa, why, kenapa bergabung SA12. Tentukan why-nya dulu. Lalu setelah sudah tentukan tujuannya dan niat yang jelas, nah ya, terus jangan lupa untuk konsumsi menggunakan produk SR12 terlebih dahulu. Kita biar tahu nih produk S12 bagaimana manfaatnya yang dirasakan dan lain-lainnya itu kan, baik itu produk kosmetiknya, skincare-nya dan juga herbalnya. Nah ya, kalaupun kita lihat untuk kosmetiknya seperti lihat kaki, nah kaki menggunakan produk S12, Masya Allah ya, tampil cantik, mempesona gitu. Ya, jadi itu yang pertama adalah harus menentukan niatnya, tujuannya, ya siapkan niatnya, terus juga eh, menggunakan produk SR12 ya. Seperti misalkan pakai deodoran. Nah, kita pakai deodoran dulu nih, bagaimana rasa deodoran, baru nanti kita jelaskan ke orang-orang biar nanti mereka juga tahu loh. Biar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan setelah kita menggunakan produk SR12. Nah, lalu juga kita harus menjual produknya
sesuai dengan sasaran dan segmentasinya, ya. Baik mah punya, database-nya banyaknya di mana? Apakah mungkin secara usianya usia dewasa, apakah usia-usia remaja, atau usia-usianya balita nih? Nah, Bu Hikmah tinggal nanti sesuaikan, "Oh, saya lebih banyak ternyata adalah usia-usia yang 40 tahun ke atas, atau emak-emak, atau mungkin sudah bapak-bapak, atau mungkin sudah ada yang orang-orang lansia." Nah, tinggal sesuaikan produk apa yang bisa masuk untuk mereka sebagai solusi dari permasalahan yang memang mereka hadapi. Biasanya usia-usia mungkin lansia, nah mereka yang dibutuhkan permasalahannya adalah mengenai kesehatan. Kita bisa masuk ke mereka sebagai solusi, kita menjual produknya, produk kesehatan yang sebagai solusi kepada mereka gitu ya. Nah, terus ya plusnya untuk nambah semangat lagi di SR12, nah Bu Hikmah selalu untuk belajar-belajar bersama leadernya, ya belajar product knowledge, nah dan juga belajar bersama SR12 University ya. Nah, apalagi Bu Hikmah punya baby spa. Wah, mantep banget tuh ya. Produk SR12 itu banyak banget segmentasi dari bayi lahir ya, dari lahir sampai dengan menutup usia itu produk SR12 insyaallah, saya menemani ya. Dari lahir, dari bayi itu ada VCO, lalu ada SR Kidos, nah itu bisa dimaksimalkan tuh ya. Nah, baby spa bisa nanti, bisa menggunakan minyak VCO, minyak kelapa VCO, nah itu bisa tuh. Ya kenapa? Karena bagus banget ya, sudah banyak sekali testimoninya yang terjadi di mitra-mitra SR12 ya, yang digunakan oleh konsumen. Ya, VCO SO12 itu nyaman dan aman digunakan untuk bayi, kulitnya menjadi lebih lembab ya. Itu, baik Mas, semangat ya, semangat selalu. Bismillah ya, bismillah dan juga teman-teman semuanya semangat dalam menjalani bisnis SR12 ya. Kita sama-sama sukses bersama SR12. Masyaallah. Mantap, luar biasa. Seperti itu yang baik mah. Semoga buat teman-teman yang baru join di bisnis SR12, aku berdoa kalian pastinya sukses di bisnis SR12 ini karena SR12 benar-benar menurut aku secara aku pribadi bisnis ini tuh benar-benar luar biasa memberikan ilmu pastinya di setiap Zoom-nya, di online, offline itu kita benar-benar diajarkan dari yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Bukan cuma di SR12 dari trainernya, tapi leader-leader hebat pastinya yang sudah membawa teman-teman ke bisnis SR12 ini juga yang mengajarkan kalian pastinya. Jadi jangan jangan sungkan untuk bertanya sama leadernya juga ya Pak ya. Jadi jangan hanya jadi jangan cuman ke trainernya tapi ke leadernya juga karena bagaimanapun leader-leader yang sudah membawa teman-teman semua itu adalah leader-leader hebat. Oke, ada Mbak Sri Rahayu Raisen, silakan Mbak Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, Salam, pertanyaannya boleh? salam kenal Mbak. Saya dari Sumatera Utara, dari Kabupaten Batubara. Nah, jadi saya ini baru bergabung ya di SR12. Kebetulan saya ini kan kesehariannya kepala sekolah TK. Jadi eh, yang biasa saya upload-upload itu adalah kegiatan sekolah pastinya ya. Kegiatan anak TK, SD, dan SMP seperti itu. Jadi saat ini kan saya karena udah bergabung, saya langsung coba produknya dan alhamdulillah cocok semua lah ya. Saya cobain semuanya. Langsung saya buat videonya juga, saya upload juga di eh, Facebook saya, Instagram gitu kan. Tapi pertanyaan saya di sini, apakah itu saya harus buat akun baru atau memang bisa digabung aja nggak ada masalah gitu supaya eh, ratingnya naik atau gimana gitu ini pertanyaannya. Gimana caranya supaya orang-orang ini pada tahu lah saya juga di SR12 gitu. Itu Mbak pertanyaannya. Ya, baik. Silakan, Pak Isan. Oke, Terima terima kasih kasih Pak. Bu Sri Terima Rahayu, kasih, Bu Masya Sri Allah ya. Ayu. Secara posisi Ibu Ya, terima udah kasih. enak nih ya sebagai kepala sekolah, itu tentunya punya punya masa ya, punya database-nya cukup banyak nih dari siswa-siswanya, dari guru-gurunya. Nah, ini bisa dimaksimalkan nih. Tetap tetap dengan eh, tetap dengan yang ada ya. Karena database-nya itu penting banget kalau Ibu mulai yang baru, ini Ibu harus mau bukan lagi yang baru, tapi kalaupun Ibu mau yang baru boleh nanti dipersiapkan, tapi dialihkan dulu nih, biarkan yang akun utama dulu, ya. Tapi mungkin postingnya nggak selalu posting produk terus-terusan, Bu. Ibu tinggal nanti posting-posting yang kira-kira yang unik-unik ya. Jadi nggak harus produknya Ibu posting. Ibu tinggal posting bisa nanti testimoni-testimoni setelah mereka yang menggunakan produk S12. Nah, terus apa sih yang Ibu rasakan setelah bergabung di S12? Jadi hal-hal yang menyentuh emosional, ya.
itu bisa bisa Ibu lakukan dalam hal konten-kontennya, gitu. Jadi, tetap Ibu posting kegiatan-kegiatan Ibu sebagai kepala sekolah ya, dan juga Ibu bisa selingin dengan, produk-produk bisnis SR12 ya. Itu sambil berjalan aja, Bu, ya biar nanti orang-orang juga akan tahu. Artinya Ibu tidak menghilangkan pekerjaan utama Ibu sebagai tanggung jawab Ibu sebagai kepala sekolah dan Ibu juga tidak, menghilangkan kegiatan Ibu sebagai pembisnis juga nih. Karena kan Ibu juga sedang membangun bisnis SR12. Nah, jadi Ibu branding 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 juga. Ya terselubung aja, Bu, nggak apa-apa. Mungkin kayak di sela-sela kegiatan Ibu posting, nah tampillah selipan, produk tentang posting konten SR12 gitu. Jadi sebagai, selipan. Nanti kalaupun nanti mereka sudah mulai responnya sudah bagus, sudah antusias, nah baru nanti Ibu mungkin bisa nanti bikin akun yang kedua untuk khusus bisnis, nah itu bisa, ya sambil berjalan. Tapi untuk kalau sementara untuk memperkuat karena brandingnya, nah branding Ibu kuat masih di sebagai, kepala sekolah, Ibu maksimalkan dulu di situ, sambil nanti bertahap Ibu bikin akun khusus memang untuk bisnis gitu. Seperti itu Bu Rahayu, semangat, Iya, bismillah. oke Pak. Terima kasih banyak ya Pak, udah Ya, terbuka lah nih. Ya, siap, Insya Allah nanti sama-sama Bu Sri Rahayu. dicoba. Siap, Iya, bismillah ya Bu. terima kasih banyak. Ya, amin. Semangat Bu Sri Rahayu. Aku sangat mengapresiasi sekali, apalagi yang pekerjaannya sebagai guru, kepala sekolah, dan buat mungkin teman-teman yang bekerja sambil bisnis, aku harap tetap fokus dengan pekerjaannya, tapi bisa lebih fokus lagi di bisnisnya, itu luar biasa. Hebat, ya. Dan nih, aku mau ngejawab pertanyaan yang ada di room chat. Ada Kak Zahra. Kak Zahra ada tanya, apakah ada rekaman ulangnya? Ada. Untuk setiap materi Zoom online itu ada, nanti akan ada rekamannya, ada juga materinya. Jadi jangan khawatir, nanti akan di-share. Dan untuk jadwal imsakiyah resmi dari SR12, itu sudah ada. Mungkin nanti akan di-share juga oleh SBD-nya, jadi ditunggu saja. Lalu ada yang bertanya lagi nih, Coach, apakah SR12 menyiapkan konten-konten Ramadan juga? Itu pastinya. Buat teman-teman, untuk konten-konten seputar produk SR12, itu bisa dicek di B3 SR12. Betul, Pak SR, Isan? ya B3SR Ya, B3SR. Nanti di di, Telegram. di sana, di grup Telegramnya, itu sudah ada banyak materi konten yang sudah disiapkan dari pusat. Jadi nanti tinggal teman-teman bisa di-share lagi untuk di WhatsApp, di Instagramnya, dan di platform yang teman-teman punya. Seperti itu. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup? Nama Telegramnya bisa biasanya di-share-nya, nanti boleh ditanya ke SBD-nya ya, untuk grup Ya, Telegramnya. ntar minta ke leadernya aja, tanya ke Mak DU-nya untuk Ah, tuh boleh. dimasukkan, untuk bisa masuk ke grup B3SR. Nanti konten-konten SR12 itu akan di-share di sana. Jadi teman-teman, ya kalau misalkan nanti mungkin nggak sempat untuk bikin konten, tenang aja. SR12 dari pusat sudah menyiapkan konten-kontennya ya. Itu. Jadi teman-teman tetap jangan khawatir ya. SR12 akan support teman-teman dalam melakukan penjualan ya. Dan untuk materi nanti kita juga akan share ya, sama nanti Kaki juga akan share itu dengan bersamaan Hai. link rekaman Zoom. Ya, gitu. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak ya. Sudah cukup. Dan buat teman-teman, sebelumnya kita beri applause dulu untuk Pak Isan. Terima kasih Pak Isan untuk materi hari ini yang semakin menguatkan kita untuk memulai menunaikan ibadah puasa. Buat teman-teman tetap semangat dan semoga buat teman-teman aku juga mau ingetin. Tadi Pak Isan sudah ada intro tadi, udah ada intro untuk mantap Ramadan. Jadi buat teman-teman, walaupun di bulan Ramadan tetap harus fokus dan semangat karena kita terus akan belajar bareng-bareng, menemani teman-teman di waktu ngabuburit. Itu biasanya nanti ada di jam 2 sampai jam 4 sore. Nanti akan di-share juga kalendernya oleh pusat, kalender mantap Ramadannya yang mengisinya bukan hanya SBD-nya, bukan hanya trainer, tapi nanti ada oleh Bu Asri dan Pak Tony sebagai brand owner SR12 dan ada komisaris-komisaris juga yang akan mengisi di sana. Jadi teman-teman jangan lewatkan mantap Ramadan ya. Harus tetap semangat belajar, oke? Jadi buat teman-teman juga diingetin, nanti akan ada di share kalendernya, kalau bisa di kalendernya dicatat, dilingkarin mungkin di kalendernya atau di HP dikasih apa?
ditandain tanggal berapanya. Karena sayang banget untuk melewatkan mantap Ramadan SR12. Karena hanya ada 1 tahun sekali, betul Pak Isan? Betul sekali Kak Cuman Q. khusus di bulan Ramadan aja. Insya Allah. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Mohon maaf mungkin selama di Zoom buat teman-teman yang jauh mungkin ada perkataan aku atau sikap aku yang kurang berkenan. Aku mohon maaf lahir batin. Dan aku mengucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Lancar-lancar untuk kita semua dan semoga menjadi berkah. Buat teman-teman, cukup sekian dari saya selaku moderator hari ini dan sampai berjumpa di next Zoom training. Nanti kita ketemu lagi di Zoom training selanjutnya atau di Mantap Ramadan SR12. Kak Q, lupa post-test ada nggak? Oh, post-test. Post-test ada, Ya ada. tapi ketika saya cek ternyata kuis yang saya buat cuma bisa untuk 30 orang, Pak. Oke, ya udah sudah. Oke, Nanti mungkin next di ya. next training Kita boleh, Pak? ada quiz-quiz nanti ya. Nanti di Mantap itu ada kuisnya juga nanti ya. Tadi mau kita trial nanti nggak apa-apa. Kita akan coba di nanti awal Mantap Ramadan ya teman-teman. Nanti mulai sekarang di notice nih ya. Setiap jam 2 itu udah Zoom. Setiap hari kita Zoom dari Senin sampai Jumat ya selama Ramadan full ya, kecuali Sabtu Minggu. Ya disampaikan kaki Betul. itu Jadi ya. untuk post-testnya, jadi aku dari SR12 University akan mengadakan post-test di setiap after training online, yang dimana post-testnya itu teman-teman bisa langsung klik linknya aja nanti. Tapi mohon maaf sebelumnya karena memang kami masih trial dan sepertinya hari ini belum siap karena masih banyak butuh pematangan lagi terkait sistemnya. Jadi buat teman-teman, semoga tetap semangat. Kita terus akan memberikan inovasi-inovasi baru untuk biar Zoom-nya semakin seru. Seperti itu. Baik, Pak Isan ada informasi lain lagi mungkin? Oke, nanti siaran ulangnya akan kita kirim. Boleh kaki bisa kirim di sini, bisa kayak kita kirim ya. Nanti Minta ke leadernya kali ya, tapi minta ke leadernya. ya, Ya, baik. Boleh minta ke leadernya insyaallah. ya, akan di-share lagi nanti untuk materinya. Nah, ini juga ada kata-kata dari Kak Vika nih, teman-teman yang baru bergabung di SA12, selalu semangat ya, karena SA12 bukan hanya sekedar bisnis lebih dari tempat mencari penghasilan, tapi persaudaraannya juga Buat luar biasa teman-teman jangan supportnya dari lupa pusat. absen ya. Insya Allah. Sekali lagi aku mohon buat teman-teman jangan lupa absen, oke? Aku akan ngecek nih nanti siapa yang paling rajin. Mungkin kalau nanti dalam setiap bulan mungkin boleh tuh nanti kita ada hadiah kali ya. Yang paling rajin siapa? Wih, semoga. Karena ternyata ketika aku cek kemarin banyak juga buat teman-teman yang mungkin lupa ngisi. Karena bagaimanapun aku butuh data teman-teman terkait kehadiran dari Zoom training tersebut. Seperti itu. Oke, baiklah. Karena sudah menunjukkan waktu asar, buat teman-teman jangan lupa asar pastinya, jangan terlewat. Ya, ini Mbak Yeni ada yang mau ditanyakan? Mbak Yeni resign soalnya, atau terpencet? Sepertinya terklik ya. Baiklah, dengan ini sudah cukup ya Pak Isan ya, seperti sudah tidak ada informasi lagi buat teman-teman. Terima kasih untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf jika sama menjadi moderator ada salah kata maupun perbuatan dari aku, Kirina sebagai moderator. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.